Halo, kita jumpa lagi dengan saya Pendeta Chandra Gunawan dan hari ini kita akan membahas satu pokok di dalam menafsir Alkitab yang sangat penting, yaitu mengenai konteks. Nah, membaca Alkitab tentu harus sesuai dengan konteksnya. Maka mempelajari konteks di dalam studi Alkitab begitu penting, karena setiap penafsiran Alkitab yang tidak sesuai dengan konteksnya merupakan sebuah penafsiran yang keliru. Nah, jadi untuk memahami sebuah konteks, kita harus memahami baik konteks sejarah maupun konteks gagasan di mana kalimat itu digunakan, atau juga disebut sebagai immediate context di dalam misalnya saja tulisan salah satu buku hermeneutik cycle ditulis oleh Grant Osborne. Nah, kita mengenal ada gagasan disebut sebagai immediate context. Nah, tapi hari ini kita akan fokus dalam mendiskusikan mengenai konteks historis. Nah, jadi di dalam membaca Alkitab, kita harus menyadari bahwa setiap bagian Alkitab itu dituliskan sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi konteks itu terkait dengan kerangka berpikir ataupun konsep yang ada dalam pemikiran orang-orang yang hidup di zaman di mana penulis Alkitab hidup. Nah, itulah yang disebut sebagai historical background. Nah, dalam studi Alkitab, historical background menempati bagian yang sangat signifikan yang tidak boleh diabaikan. Nah, ambillah sebagai contoh misalnya saja kita membaca sebuah teks kitab suci, misalnya saja bagian yang kita baca mengenai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, waktu kita membaca teks tersebut, kita kemudian membaca mengenai seorang yang jatuh di dalam seorang yang kemudian dirampok, dia kemudian ditinggalkan dalam keadaan tak berdaya, dan kemudian ada berbagai orang yang datang yang datang melewati orang tersebut, tetapi hanya ada satu orang yang menolong, yaitu orang Samaria atau seorang Samaria. Dia bukan hanya menolong membawa orang yang dirampok tersebut ke kota, tapi dia juga bahkan memberikan uang untuk mengobati seandainya orang tersebut masih membutuhkan bantuan. Nah, yang sering kali kita tidak pahami adalah mengenai orang Samaria. Nah, jadi kita barangkali pernah mendengar nama orang Samaria, tapi tidak berarti kita mengerti latar belakang daripada orang Samaria. Nah, jadi orang Samaria adalah orang-orang yang dulunya sebenarnya mereka juga adalah orang Yahudi, tetapi orang-orang Samaria adalah orang-orang Yahudi yang mereka kemudian mengalami yang namanya kawin campur. Nah, jadi orang-orang Samaria ini mereka memiliki darah campuran dari keturunan Edom. Itulah sebabnya maka orang-orang Yahudi tidak senang dengan orang-orang Samaria. Nah, jadi di dalam catatan sejarah kita juga kemudian mengetahui bahwa ternyata orang-orang Samaria ini pernah satu kali ketika orang-orang Yahudi dikepung oleh tentara yang akan menghancurkan Yerusalem, maka orang-orang Samaria ini mereka kemudian menolong penjajah asing untuk menghancurkan bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya oleh karena ada sejarah yang sedemikian membuat orang-orang Israel sangat tidak suka terhadap orang-orang Samaria. Yang itulah alasannya mengapa waktu Tuhan Yesus dia hendak melewati Samaria, hendak dia pergi dari Yerusalem kembali ke Galilea dan kemudian dia melewati Samaria, itu sesuatu yang dianggap tidak wajar oleh orang-orang di zamannya. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang Yahudi menghindarkan orang-orang Samaria. Mereka berupaya untuk tidak ketemu kalau bisa dengan orang-orang Samaria, karena ada semacam gap relasional antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Dan itulah juga sebabnya ketika Tuhan Yesus dalam perumpamaan tersebut malah dia menceritakan tokoh yang kemudian menjadi berkat, yang kemudian melakukan kasih ketaatan kepada orang yang dirampok dalam perumpamaan tadi ternyata adalah orang Samaria. Orang-orang Yahudi tentu waktu mendengarnya dia tidak dengan mudah dapat menerimanya. Bagi mereka orang Samaria adalah orang berdosa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus dia justru menggunakan sebuah gambaran yang tidak disukai oleh orang-orang di zamannya. Nah, tentu waktu Tuhan Yesus menggunakan tokoh orang Samaria dan bukan tokoh yang lain, dia memiliki maksud tertentu. Sepertinya Tuhan Yesus menunjukkan kepada pembacanya bahwa orang-orang yang dianggap berdosa ini lebih mudah bertobat dibanding orang-orang Israel yang merasa diri mereka tidak seberdosa orang-orang Samaria. Nah, jadi memahami
latar belakang Perjanjian Baru sangat penting karena latar belakang ini dapat menolong kita untuk mengerti banyak hal di dalam tulisan-tulisan Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengerti latar belakang Perjanjian Baru. Nah, tentu tidak ada cara yang mudah untuk memahami latar belakang Perjanjian Baru. Kita membutuhkan sebuah studi atau setidaknya kita membutuhkan bantuan dari orang-orang yang menyelidiki, menelaah kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, di dalam studi Alkitab kita mengenal ada buku-buku latar belakang yang baik menceritakan tentang bagaimana orang-orang Kristen hidup pada awal abad pertama Masehi. Misalnya saja kita bisa membuka sebuah tulisan ditulis oleh Everett Ferguson. Dia menulis mengenai the background of early Christianity. Nah, dalam buku tersebut dia menceritakan berbagai hal seluk-beluk seputar kehidupan yang ada pada abad pertama Masehi. Nah, kita tidak tahu dengan jelas misalnya saja apa itu sinagog. Tetapi kemudian kita belajar dari buku-buku latar belakang bahwa sinagog ternyata adalah sebuah rumah ibadah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi yang berada di diaspora untuk melakukan pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Dan waktu kita membaca Alkitab bahwa Rasul Paulus pertama-tama dia mengunjungi sinagog, maka kita harus mengerti bahwa di sinagog yang ada pada waktu itu bukanlah orang-orang bukan Yahudi, tapi orang-orang Yahudi. Maka kita kemudian menjadi mengerti bahwa waktu Rasul Paulus berkata, misalnya saja dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, maka yang dia maksudkan dengan memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi bukan hanya menunjuk kepada kelompok orang bukan Yahudi, tapi menunjuk kepada tempat-tempat di mana orang-orang bukan Yahudi di sana mayoritas atau dominan. Nah, jadi kita belajar pentingnya studi latar belakang di sini. Jadi untuk mempelajari Alkitab kita harus mengerti latar belakang. Dengan mempelajari latar belakang kita akan mengerti konteks Alkitab. Dengan mempelajari konteks Alkitab kita akan mengerti bagaimana sebuah teks, arti sebuah teks harus kita pahami, arti sebuah gagasan harus kita mengerti. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita memahami lebih banyak mengenai konteks Alkitab.